Ya, terdata sudah hampir 6.500 siswa jadi korban keracunan paket makanan yang harusnya jadi asupan gizi gratis. Sebenarnya apa faktor yang sebabkan keracunan dan mengapa meski demikian faktanya pemerintah tak berencana hentikan program ini? Berikut sekelumit faktanya. Deretan kasus keracunan program unggulan Presiden Prabowo Subianto, makan bergizi gratis tuai sorotan. Ratusan siswa tumbang usai mengkonsumsi makan bergizi gratis. Kasus keracunan massal MBG yang menimpa ratusan siswa di Kabupaten Bandung Barat jadi salah satunya. Terjadi serentak di Kecamatan Cipongkor dan Cihamplas dalam waktu yang berdekatan. Tak hanya makanan basi yang sebabkan keracunan massal, kasus lain di menu MBG ada ulatnya. Kejadian ini tentu saja membuat para siswa dan orang tua trauma dengan menu MBG. Sebagian warga juga resah kasus keracunan MBG bisa saja menimpa buah hatinya. Terus berulang hingga akhir September ini. Total sudah hampir 6.000 orang siswa di berbagai provinsi mengalami keracunan. Pemerintah seakan gagap tanggulangi kejadian luar biasa ini. Meski sejumlah SPPG dievaluasi, nyatanya pihak pengelola dapur MBG juga belum dapat pelatihan soal pengawasan serta pengetahuan soal gizi. Hingga kini, pemerintah tak berencana untuk menghentikan program makan bergizi gratis, meski munculnya desakan sejumlah kalangan untuk melakukan perbaikan. Ya, yang pertama tentu semua jenis kejadian harus dijadikan bahan evaluasi. Yang kena keracunan, yang sistemnya lamban, yang berbagai hal harus dijadikan pembenahan. Tentu saya minta kepada PGN untuk benar-benar menuntaskan problem-problem yang nyata-nyata ada. Nanti kita tunggu. Apakah artinya Gus ini bakal ikut ini gak sih mengevaluasi dalam arti melihat dapur Pasti kita di DPR akan melakukan evaluasi agar sistem pelaksanaannya betul-betul tidak ada yang keracunan. Ini kan MBG diminta di stop, ini gimana pemerintah? Tidak ada rencana penyetopan. Pakar gizi menilai banyak faktor yang menyebabkan kejadian keracunan terkait MBG kerap terjadi. Di antaranya, kontaminasi bakteri dan jamur, karena rentan waktu antara proses masak sampai disajikan terlalu lama. Mungkin dari sisi makanan tidak ada komposisi zat aktif ataupun zat yang mengandung racun, tapi lebih dari kontaminan. Jadi kontaminan itu dapat dari sisi suhu ataupun komposisi dari makanan yang sudah ada kandungan bakteri atau jamur gitu. Jadi medianya dengan suhu tertentu mempermudah terjadi pertumbuhan bakteri ataupun jamur gitu. Mungkin diawali dari mulai dari proses persiapan, proses pengolahan dan proses penyimpanan. Dan dari sisi timing gitu ya. BGN juga harus peka terhadap SOP, utamanya soal stabilitas suhu setiap jenis makanan. Dari sisi penyimpanan, jadi makanan pasca diolah, suhu penyimpanan dari kategori makanan itu sendiri harus sesuai suhunya. Jadi ada suhu cooling dari 10 sampai 15 derajat Celcius, ada suhu chiller ya untuk bahan makanan protein, ada makanan yang rentan terjadi pembusukan ataupun rusak itu pada suhu frozen gitu. Jadi mungkin setelah diolah penyimpanan yang aman dengan suhu yang aman tergantung jenis makanannya. Kemudian mungkin di pagi ada proses dihangatkan dalam waktu ya, tapi tingkat mampu laksana ya mungkin dengan dihangatkan kembali menggunakan ada alat khusus seperti benmeri ataupun menggunakan microwave. Nah, tapi tingkat mampu laksananya seperti apa itu memang sangat bervariasi ya di lapangan. Anggaran MBG tahun 2026 ditingkatkan menjadi 335 triliun dari sebelumnya 71 triliun rupiah. Saat ini,
Penerima manfaat MBG sudah mencapai lebih dari 3 juta warga. Dengan anggaran yang besar, seharusnya pemerintah lebih ketat melakukan pengawasan, hingga peningkatan gizi dari menu MBG bisa benar-benar terpenuhi. Tim Liputan melaporkan.